Ya, seperti janji kita tadi, sudah saatnya mungkin kami akan menghadirkan pantauan langsung dari jalur Pantai Utara. Kemacetan arus balik terjadi di sejumlah titik di jalur Pantura, sementara di tol Banyumanik ini juga nanti akan dilaporkan oleh teman-teman kita yang sudah bersiap pagi hari ini. Ada Skolastika Sylvia di Cikampek, Jawa Barat, dan juga Edilius di Cilenyi, Jawa Barat. Kita akan menuju ke Skolastika Sylvia dulu ya, di Cikampek, Jawa Barat. Skolastika, selamat pagi Sylvia, bagaimana? Di sana kabarnya tol ditutup dan harus melalui jalur arteri, benar demikian? Ya, selamat pagi Boy, Putri, dan juga saudara. Memang pada pagi hari ini di H+6 Lebaran, kendaraan lalu lintas terutama di jalur Pantura pada saat ini memang masih terpantau padat merayap. Hal ini kondisi sudah terjadi sejak malam hari tadi, di mana yang memang juga sudah diprediksikan akan menjadi puncak arus balik. Laju kendaraan sendiri hanya dapat berkisar melaju sekitar 10 atau bahkan hingga 30 km per jam. Dan hingga saat ini lalu lintas sendiri masih didominasi oleh kendaraan pribadi dan bus. Sementara sistem buka tutup juga masih berlaku di Simpang Jomin, di mana akses kendaraan dari Simpang Jomin menuju ke gerbang tol Cikampek yang melewati bypass Jomin hingga pertigaan Mutiara tidak dapat dilewati kendaraan hingga saat ini. Kendaraan pada pagi hari ini dari malam tadi juga sudah dialihkan kira-kira sekitar selama 6 jam karena masih adanya kepadatan di kilometer 66 di dalam tol Cikampek, di mana kilometer ini juga memang merupakan pertemuan antara kendaraan-kendaraan yang berasal dari jalur selatan dan kendaraan yang berada di jalur utara. Dan setelah dialihkan, kendaraan-kendaraan ini, terutama kendaraan roda 4, terpaksa harus melewati Karawang Timur dan kemudian memasuki pintu gerbang tol Karawang Timur. Namun juga perlu Anda waspadai karena nantinya kendaraan masih akan mengalami perlambatan karena tersendat di Pasar Tumpah Kosambi. Dan sementara malam tadi, saudara, arus balik kendaraan dari Jawa Tengah menuju Jabodetabek melewati jalur Pantura juga terpantau ramai lancar. Dan volume kendaraan ini diprediksi akan menurun pada siang hari dikarenakan sejumlah pemudik yang memang memutuskan untuk beristirahat dan baru akan kembali melanjutkan perjalanan mereka di sore hari. Sementara bagi Anda yang terpaksa memang harus dialihkan, tidak perlu khawatir, hanya perlu mengikuti instruksi petugas dan masuk ke Kariwaran Timur maksud kami. Dan untuk mengetahui kepadatan di titik Pantura lainnya, yang terutama di salah satu gerbang tol Banyumani, berikut liputannya untuk Anda. Di H+5 setelah Hari Raya, denyut arus balik mulai terasa di sejumlah titik. Salah satunya di tol Banyumanik, Semarang, Jawa Tengah. Kemacetan mengular hingga puluhan kilometer. Minimnya petugas pintu tol menjadi penyebab kemacetan panjang ini. Aduh mas, macet parah. Gara-gara gerbang tolnya kurang. Berapa lama mas sempat terjebak macet? Sejaman lah. Kita cuma nunggu gerbang tol doang. Biasanya sih nggak parah gini. Para pemudik berharap pemerintah Provinsi Jawa Tengah bisa melayani lebih baik dengan menambah petugas gerbang tol. Sementara itu, arus balik menuju Jakarta yang melintas di wilayah Banyumas, Jawa Tengah, Sabtu malam membludak hingga menyebabkan kemacetan di sejumlah lokasi. Kepadatan kendaraan terpantau sejak dari Wangon hingga Bumi Ayu, Kabupaten Brebes. Penumpukan kendaraan sempat terjadi di pertigaan SPBU Aji Barang. Diperkirakan kemacetan masih akan berlangsung hingga Minggu dini hari. Sementara dari Karawang, volume kendaraan dari arah Cikampek menuju Jakarta terus mengalir hingga menutupi 4 jalur jalan. Beberapa pengendara bahkan nekat melintasi bahu jalan. Pada H+5 Lebaran ini juga, sejumlah truk besar terpantau melintas di dalam tol. Padahal larangan truk besar untuk melintas selama arus balik sempat beredar dan tidak diperkenankan untuk melintas di dalam tol. Tim Liputan 6 SCTV melaporkan.
Nah ya saudara, saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang pemudik yang juga mengalami kemacetan dan pada akhirnya harus menunggu di sini. Ya, selamat pagi Ibu. Ya, pagi. Pagi, dengan Ibu siapa Bu? Ibu Ipah. Ibu Ipah. Ya. Ibu Ipah. Pada pagi hari ini dari kapan berangkat ini Bu Ipah? Kemarin pagi jam 8:30 kita berangkat bisnya. Sudah dari kemarin pagi ya, dari Purwokerto ya Bu Ipah ya. Oke, ini kan sempat dialihkan ya Bu Ipah jalurnya ya? Kita nggak tahu kalau dialihkan itu, nggak tahu. Tapi merasakan akibatnya ya Bu ya, selama sudah hampir berapa jam Bu di jalan? Saya nggak tahu ya, nggak bisa karena udah 24 jam ya, 1 hari 1 malam. 24 jam ya, 2 hari ya, hampir 2 hari. Jadi gimana Bu? Tiap tahun kan mudiknya masih terus seperti ini, seperti itu ya. Kapok nggak sih Bu mudik? Saya sih baru ini ya mudik, soalnya udah lama juga emang nggak pulang ke kampung itu, makanya baru ngerasain seperti ini. Biasanya nggak pernah gini. Biasa nggak pernah. Sebenarnya kita pulang naik kendaraan ya Mas, ya naik motor ya. Biasanya naik motor sendiri. Jadi biasa menggunakan motor, tapi kali ini menggunakan bis ya Bu ya? Oke. Capeknya luar biasa. Iya. Nah baik saudara, memang kemacetan panjang di jalur Pantura ini memang membuat sejumlah pemudik pada akhirnya juga cukup menyerah untuk kembali terutama ke tempat tujuan. Dan saudara, bagi Anda mungkin yang masih berada di kota Cirebon, Jawa Barat, jangan lupa untuk membawa oleh-oleh khas kota udang ini. Berikut laporannya untuk Anda. Pasca Hari Raya Idul Fitri, sudah banyak aktivitas para pemudik yang akan kembali ke tempat tujuan. Tetapi oleh-oleh pun harus sudah di tangan. Di salah satu pusat oleh-oleh di kawasan Pasar Kanoman, Cirebon, sudah diserbu oleh banyak pemudik. Mulai dari terasi, ikan jambal roti, manisan mangga, hingga sampai pisang menjadi buruan. Ikan jambal, roti, dan terasi menjadi makanan yang paling dicari. 1 kilo ikan jambal dijual seharga Rp100.000, sementara terasi di kisaran Rp10.000 per kemasannya. Buat oleh teman di kantor, buat mertua, kakak di sana juga. Apa aja isinya kalau boleh tahu? Manisan mangga, terasi udah pasti. Terus apalagi tahu, apalagi tadi ya, peyem, pasti itu wajib peyem. Pulang ke Jakarta biasanya kita bawa oleh-oleh Mas. Oleh-oleh, ini belanja apa nih? Boleh dilihatin nggak? Ya, biasanya kita belanja kerupuk rambak, kemudian nanti biasanya ada apa? Jambal, ikan jambal lah biasanya. Selain cemilan dan makanan tersebut, ada pula sirup campolai yang khas dari kota udang ini. Sirup beraneka warna dan rasa seperti pisang susu, leci, dan rasa buah lainnya. 1 botolnya dijual seharga Rp18.000. Nah, buah tangan sudah dibeli, perjalanan pulang segera menanti. Skolastika Sylvia dan Anto Susanto melaporkan. Ya saudara, baru saja sekitar 5 menit lalu di mana persimpangan Jomin ini kendaraan sudah kembali dibuka. Yang berarti kendaraan roda 4 sudah bisa langsung menuju tol Cikampek. Dan hal ini mengurai juga kemacetan di kawasan Simpang Jomin pada pagi hari ini. Dan saudara, mungkin bagi Anda yang masih beristirahat di sekitar Cikampek, mungkin bisa membawa kerupuk miskin sebagai buah tangan. Dinamakan kerupuk miskin karena memang digorengnya tidak menggunakan minyak, tetapi menggunakan pasir. Berikut liputannya untuk Anda. Bagi pemudik yang melintasi jalur Pantura Karawang, Jawa Barat, ada oleh-oleh khas yang menjadi favorit pemudik. Salah satunya kerupuk melarat atau kerupuk miskin. Dinamakan kerupuk miskin dikarenakan proses penggorengannya yang tidak menggunakan minyak kelapa yang membutuhkan biaya cukup banyak, namun hanya menggunakan pasir. Meski demikian, kerupuk ini mampu bersaing dengan makanan lainnya dengan harga Rp8.000. Yang kerupuk, Kerupuk melarat. kerupuk malarat. Murah meriah Bu ya. Murah meriah. Karena itu enggak itu Bu, enggak ngandung kolesterol tuh Bu. Oh iya, non kolesterol. Iya, Bu, ya. Sehatnya. Iya Bu. Balik ini lumayan, masih ada peningkatan lagi. Kalau hari biasa berapa Pak omsetnya? Omset penjualan? Ya kalau hari biasa paling 2 juta, kadang-kadang 1 juta. Saat ini? Kalau sekarang ya ada peningkatan sekitar 200 atau mungkin 300% lah.
Selain kerupuk miskin, di jalur Pantura juga Anda dapat membeli sejumlah oleh-oleh lainnya. Ada peyem dan dodol yang bisa Anda coba. Samsun Nursyam, Karawang, Jawa Barat. Ya saudara, seperti yang dapat dilihat pada sisi kanan saya, arus lalu lintas di kawasan Simpang Jomin ini memang sudah terpantau ramai lancar, berbeda dengan sekitar 10 menit lalu yang memang kendaraan masih padat merayap. Dikarenakan sistem buka tutup yang pada saat ini persimpangan Jomin menuju tol Cikampek sudah kembali dibuka. Namun bagi Anda yang akan melewati kawasan ini juga harus terus waspada karena sistem buka tutup masih akan terus diberlakukan untuk mengantisipasi kepadatan terutama di kilometer 66. Dan bagi Anda yang masih berkendara, kami himbau untuk tetap berhati-hati dan mengutamakan keselamatan Anda. Berikut yang dapat kami laporkan dari jalur Pantura. Kembali bersama Anda, Acir dan Putri di studio. Ya, terima kasih Sylvia atas laporannya bahwa ternyata ini ya luar biasa macetnya. Tadi Ibu tadi sampai 24 jam belum sampai ke tempatnya. Tempat tujuan gitu. Dan nanti mungkin sedikit bocoran Edilius, apakah di Cilenyi kawasan sana juga hampir sama kondisinya seperti di kawasan jalur Pantura? Sedikit saja sebelum nanti kita akan jeda pariwara. Ya Putri dan juga Akhir, kondisi di Cilenyi memang masih lancar. Nah sedikit bocoran bagi Anda, nanti saya akan mengajak Anda untuk mencari oleh-oleh tapi yang nggak beli, tapi kita buat sendiri. Nah jangan kemana-mana, tetaplah di Liputan 6 Petang. Pastikan Anda menonton Liputan 6 Petang segmen berikutnya. Iya, terima kasih Edilius. Sepertinya menarik liputannya, harus kita tunggu, tapi kita jeda dulu. Sesaat lagi Liputan 6 Pagi Akhir Pekan masih akan kembali untuk